Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam berkat Tuhan dan dalam anugerah Tuhan. Dan sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bagikan channel ini. Dan pada pertemuan kita kali ini dalam mata pelajaran PPKN kelas 10, kita akan bahas di bab 4, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Dan pada pertemuan kali ini kita belajar di poin A, desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita mulai di yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi itu secara etimologi dia berasal dari bahasa Belanda yang terbagi atas D dan sentrum. D itu artinya lepas, sentrum artinya pusat. Nah, jadi sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yaitu kelompok Anglo-Saxon dan kontinental. Yang pertama, kelompok Anglo-Saxon, yang terbagi atas dua bagian, yaitu dekonsentrasi dan devolusi. Dekonsentrasi itu adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat baik kepada para pejabat pusat ada di daerah. Devolusi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada badan-badan otonomi daerah. Kelompok yang kedua adalah kelompok kontinental, yang terbagi atas dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian, guna kelancaran pekerjaan semata. Dan yang kedua adalah kelompok kontinental, yaitu desentralisasi ketenagaran. Tadi desentralisasi jabatan, dan sekarang kedua adalah desentralisasi ketatanegaraan, yaitu pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintah negara. Nah, menurut ahli ilmu tata negara, dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintah. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya, yaitu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Menurut Amran Muslimin, desentralisasi dibedakan atas tiga bagian. Yang pertama, desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Yang kedua, desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak pada satu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani. Yang ketiga, desentralisasi kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual kebudayaan. Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Dilihat dari fungsi pemerintah, desentralisasi
menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. A. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. B. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien. C. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif. D. Satuan-satuan sentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. Kelebihan desentralisasi. A. Struktur organisasi yang disentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat. B. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. C. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. D. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih optimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah. E. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. F. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. G. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing. H. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka pada awalnya dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu, sehingga rencana dapat diubah. I. Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi. C. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu. K. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung. Kelemahan desentralisasi. A. Besarnya badan-badan struktural pemerintah yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi. B. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. C. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. D. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. E. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Yang kedua, otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah pertama menurut C. Bayong yang mengatakan bahwa otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri. Menurut Ating Syarifuddin mengatakan bahwa otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Namun, kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah mengatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga sekarang adalah otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Negara Republik Indonesia sebagai
negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi haknya. Oke, terima kasih. Demikianlah materi PPK kita sudah selesai. Kiranya materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.